perjalanannya dulu nih saya ceritakan ya. Nanti adik-adik juga harus tahu bagaimana cara membatik itu seperti apa. Karena ini edukasi. Kenapa akhirnya di 2 Oktober 2009 itu Indonesia diberikan anugerah oleh PBB melalui UNESCO ya, menjadi negara yang memiliki warisan non mendawi ya, yang diakui oleh dunia. Batik ini sebagai warisan non mendawi yang diakui oleh dunia, yang diakui oleh PBB, dan diberikan hak kekayaan intelektual ini oleh PBB kepada Indonesia. Kenapa itu? Ya, karena batik ini di seluruh dunia ada di Sri Lanka, lahirnya itu bukan hanya di Indonesia saja, di Cina bahkan ada, bahkan klaim dari Malaysia juga kemarin juga sempat terjadi, benar nggak? Benar ya? Nah, adik-adik sekalian yang masih di usia pendidikan ini harus tahu nih, wajib tahu, dan kita semua masyarakat Kabupaten Bekasi juga harus tahu. Saya juga kelahiran Sukamantri ya, di Bekasi ya, cuma kebetulan saya sekarang keberadaannya di Bekasi Timur ya. Nah, jadi perlu kita pengetahuan. 2 Oktober lalu 2009 akhirnya kami dan teman-teman melakukan observasi dan meminta restu juga budayawan baik kota maupun Kabupaten Bekasi bahwa batik ini ini ada syarat khusus. Kalau ini tidak dijaga, dilestarikan dan dikembangkan, ada 3 rangkaian tadi. Batik itu harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Ya, ini syarat khusus dari PBB, dari UNESCO. Kalau tidak, hak kekayaan intelektual ini yang non bendawi ini bisa jadi diambil negara lain. Ya, kenapa harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan? Karena semua dunia punya batik. Kita pernah dengar nggak dulu ada budayanya Indonesia yang diakui oleh Malaysia? Dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nah, kalau kata orang Bekasi bilang, ntar giliran udah diambil kita yang kedekeran. Bener nggak? Ya, main salah-salahan. Lu sih kagak dijaga. Lu sih dibang gue bikin batik begini aja lu ribut. Nah, ini adik-adik semua ya, itu nanti sejarahnya bisa dibaca. Ya, bahkan cara membatik juga ada di sana. Nah, 2 Oktober 2009 lalu di Abu Dhabi tepatnya, ya. Akhirnya kami semua menyimpulkan bahwa syarat ini yang harus dijaga, dilestarikan, dikembangkan. Setiap daerah wajib memiliki khasanah budaya, ya, khususnya batik. Nah, kita melakukan observasi, tentunya melakukan identifikasi. Oh, dulunya ini Bekasi mungkin dari Jatinegara dulu ya Pak, sampai Kerawang ya, dulu kan kayak puisinya Khairil Anwar ya antara Kerawang dan Bekasi. Nah, dulu kita punya yang namanya batik Tarawang zaman dahulu kala. Itu selaras seideal satu tipe dengan batik Hokokai ya, dan pernah ditampilkan oleh budayawan pelukis Indonesia, kalau nggak salah Raden Saleh, itu di Bandung. Hanya karena sekarang adalah terkait dengan otonomi daerah ya, dulu yang tadinya Bekasi jadi satu, sekarang ada kota kabupaten, ada Kerawang sendiri terpisah. Hendaknya kita masing-masing kota kabupaten punya ciri khas sendiri. Cuma kota kabupaten bisa nggak dipisahkan nih Bekasi? Nggak bisa. Karena satu kultur, satu budaya. Ada yang satu emak, satu bapak bahkan mungkin ya. Iya kan? Ya, gitu Pak ya. Nah, inilah lahirnya ini akhirnya melalui lokakarya lokal Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ini kami semua merumuskan. Nah, di situ ada akhirnya melalui lokakarya dirumuskanlah ada 5 pakem. Coba baca, buka. Ada pakem di situ. Tentang pakem batik Bekasi, coba ada.
Ya, 5 pakem, betul ya? Ya. Nah ini nih, ini lahirnya batik Bekasi nih ya. Jadi harus tahu nih. Bapak belum tahu kan? Ini harus tahu. Ada 5 pakem. Coba dibuka. Ada flora. Benar. Ya, flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada baik di kota maupun Kabupaten Bekasi itu ada apa aja? Ada bambu, ada putri malu, ada pohon duren, ada kecapi, ada tai babal, ada nangka, dan macam-macam sebagainya. Itu yang kita terjemahkan, kita gambar di menjadi batik. Nanti kita masuk ke pengertian batik itu apa ya. Kita belajar dulu biar tahu. Kita ngadain suatu lokakarya, launching Astakarya tentang batik Bekasi, tapi kita nggak tahu kapan batik Bekasi itu lahir. Nanti ngerayainnya kapan? Hah? Ya Pak. Dulu festival batik Bekasi saya narasumbernya Pak. Ya, bahwa di YouTube ada kan? Buka, tinggal dibuka, dilihat lagi. Jadi ini biar mungkin nanti Kabupaten Bekasi kita bisa sama-sama merumuskan. Ayo, bahwa keberadaan batik Bekasi ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, nanti kita ngobrol Pak, diskusi Pak. Ini wajib ini Pak, ya. Biar ini tidak hanya sekedar barang jualan pakaian saja Pak. Batik itu penuh filosofi loh, ya. Ketika kita memakai batik, ini mencerminkan sikap seorang yang memakainya. Ya, di sini diterjemahkan bagaimana sejarah daerahnya itu sendiri. Di sini ada pohon bambu. Ya, bambu. Bagaimana kalau sejarah pohon itu secara flora, tapi secara kesejarahan budaya. Di kesejarahan ada bambu runcing sebagai alat perjuangan pejuang dari Kabupaten Bekasi. Ini filosofinya dalam sebenarnya. Ya, saya menyampaikan ini luar biasa. Saya yang nonton ini biasanya saya yang nonton kampus-kampus Pak. Ini ada anak didik SD ini luar biasa. Jadi memang harus tahu sejak dini. Nah, lalu apalagi di situ ada fauna. Faunanya apa aja? Ada mau yang di darat, di air, ya. Ada ikan-ikanan, ada ikan lele, ikan gabus, ikan sepat, sisik, melik, dan lain-lain sebagainya. Ada rase, ada apa lagi? Nah, coba adik-adik baca. Coba yang faunanya apa aja? Coba dibaca. Khas batik Bekasi. Coba faunanya apa aja? Gabus. Ya? Gabus. Gabus. Terus? Nah, itu ya. Lalu kalau putri malu tadi itu flora, betrik. Ya, ikan betok, betrik ada di situ semua. Ada ya? Kalong. Lalu apa lagi? Warna. Warnanya apa sih? Hijau lumut. Hijau lumut. Terus biru telur asin, merah tanahnya kota ya, tanahnya Bekasi itu dulu merahnya merah tanah, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ke sejarah, baca sejarahnya ada apa aja? Monumen bersejarah, ada bambu, monumen bersejarah, Gedung Juang itu sekarang oleh. Nah, ini teman-teman pengrajin wajib tahu nih, kudu tahu nih. Jangan asal bikin batik Bekasi aja ya. Ya, teman-teman pengrajin halo. Ya, biar teman-teman itu bisa menjelaskan. Ya, ketika ada pertanyaan, insya Allah nih kalau di sini maju, ada tamu mau dari manapun juga mancanegara datang ke sini nanya soal batik Bekasi udah menguasai. Bahkan Pak siapa? Pak Adi, ketika ditanya Pak Adi, wah dengan gagah Pak Adi, wih lo batik Bekasi, bla 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 bla. Ini sejarahnya begini. Ya. Kan luar biasa. Ya, sejarah. Coba apalagi tadi? Jalur kuning. Jalur kuning. Terus Kali Bekasi, monumen Kali Bekasi. Ya, Gedung Juang. Ya, karena dulu kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ya jadi satu. Masih dulu kota kotip ya Pak ya, administratif. Nah, lalu setelah sejarahan ada budaya. Budaya apa aja? Wayang. Wayang. Dongdang.
Pancidor. Nah, ini antara barong dengan ondel-ondel. Ini beda. Ya. Kalau ondel-ondel itu udah diklaim sama Betawi, sama Jakarta. Nah, kalau Bekasi itu ya barong. Ya memang lebih serem barong itu. Dia merah, kayak orang marah gitu kan ya, pasangannya tuh. Ya. Ya. Nah, udah pada tahu kan sekarang kan? Ya. Nah, itulah ya. Itu semua pakem terkait tentang batik Bekasi. Jadi boleh juga, artinya gini, karena ini batik ini sangat mendunia. Ya, ketika saya berdiskusi dengan ada Jawa Barat, Pak Komar dan lain-lain, Bau Atik dan lain sebagainya, ya boleh dikombinasi dengan Jawa Barat. Ya, yang penting adalah filosofinya kita mampu menjelaskan. Nah, itu adik-adik, bapak-bapak, ibu sekalian, sejarahnya batik Bekasi. Lalu batik itu apa sih? Ada yang tahu nggak batik itu apa? Hah? Batik itu apa? Batik itu dari bahasa Sanskerta. Itu ada ba dan tik tuh, nitik. Ba dan nitik. Ba itu artinya membuat gambar, ya. Nitik itu dengan titik-titik. Ya, kalau batik itu ya memang harus ada titik-titiknya. Nah, terus lalu batik secara teknis itu apa? Nah, kita harus tahu nih. Ada batik tulis. Tahu batik tulis? Tahu nggak? Nanti kita definisi batik nih, ya, biar tahu. Jadi kalau yang namanya printing tekstil yang bermotifkan batik itu bukan batik, ya. Itu adalah printing yang bermotifkan batik. Nah, mungkin dipakai padi itu. Maaf. Yang dipakai padi itu printing mungkin ya. Ya. Jadi kenapa bisa beda printing dengan batik? Beda. Tidak pakai malam. Oh, bener tuh Ibu Ekoprint kan luar biasa Bu Atik. Nah, jadi denger nih. Jadi batik itu secara teknis nih ya. Secara teknis yang menurut ini yang menurut UNESCO, batik itu adalah kegiatan membuat gambar. Medianya apa saja, ya. Medianya bisa apa saja, bisa kayu, bisa kain, dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling penting nih, yang paling penting, yang paling dasar adalah menggunakan malam. Malam tau nggak? Bukan siang, bukan malam itu lilin sebagai perintang warna. Oke? Udah paham nih? Nah, jadi batik tekstil kan printing tekstil itu tidak menggunakan malam. Dan itu malam panas itu, malam cair itu, malam panas ya. Malam panas ya. Kan sekarang udah ada teknologi dicampur bensin jadi malam dingin tuh. Ya. Itu bisa di print gitu pakai screen. Itu bisa. Jadi sekarang tuh udah macam-macam deh. Tapi secara edukasi, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak bangsa, Pak, bahwa menurut UNESCO batik itu adalah tadi kegiatan membuat gambar, ya. Medianya apa saja dengan menggunakan malam sebagai perintang warna. Perintang tahu nggak? Ya, jadi kayak pembatas supaya warnanya tidak bercampur satu dengan yang lain, digunakanlah malam. Tekniknya sekarang boleh apa saja, boleh dicanting, tulis, ya, boleh cap, atau ada yang terkenal sekarang boleh diciprat. Nah, diciprat itu boleh, boleh semua, ya. Jadi setelah kita tahu ini, ya, bahwa printing tekstil itu bukan batik. Cuma lagi-lagi mengingat persaingan ya, kompetitor. Sekarang infonya Cina juga sudah mengeluarkan digital printing motif batik. Itu kan murah banget harganya. Tapi kita harus mempertahankan tadi
mempertahankan marwah batik itu tadi dengan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya Pak, dengan di dunia pendidikan tadi menjelaskan bahwa batik itu adalah tadi ya membuat gambar, pola gambar dengan menggunakan malam sebagai perintah warna. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Mbak Rati dan kawan-kawan semua. Batik, ekoprint. Nah, luar biasa, nanti ini ada teknik ekoprint. Jadi ini lebih kepada peningkatan UMKM baru ya, terkait dengan kain itu, bagaimana kita membuat pola-pola kain menggunakan teknik-teknik yang berbeda. Kalau ekoprint nanti dengan daun-daunan, ya kan? Ya, mungkin itu. Terima kasih saya ucapkan panitia, Mbak Rati, Pak Adi, Pak Dadang, dan Mbak Atik. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pewarna apa? Nakal. Aduh. Ya, mungkin banyak desain batik Bekasi yang sekarang mulai bermunculan ya Pak. Banyak. Karena kekreativitas Iya. kita semakin bertambah pastinya. Ya, saya cukup bangga lah ya. Jadi ini kan ada pengrajin batik nih. Sekarang kan sudah mulai menggunakan pewarna-pewarna yang ramah lingkungan ya. Itu juga bisa digalakkan tuh di Kabupaten Bekasi. Itu pakai pewarna alami Pak. Dengan pakai kayu-kayuan, dulu kita pakai mahoni, pakai bunga tunjung, pakai daun kunyit dan lain-lain sebagainya. Ini perlu ada bimtek mungkin Pak. Nanti mungkin bekerja sama dengan dinas. Jadi bagaimana nanti para pengrajin batik di Kabupaten Bekasi bisa meningkatkan itu loh. Selain income mungkin ya, jadi keamanan batik-batik ini tidak lagi sudah bergeser ke arah menggunakan pewarna-pewarna alami. Kan sejauh ini kita masih pakai naptol, indigosol, sol, kremasol, dan lain sebagainya ya. Itu memang ada yang lebih ramah, tapi ada juga yang reaktif sifatnya Pak. Ya, bahayanya mungkin ke kulit nanti ya, gitu ya. Ke lingkungan juga mungkin bisa jadi itu, karena saya rasa kalau Kabupaten Bekasi kan cukup luas lah tanah kosongnya. Cuma lagi-lagi kalau sudah diproduksi secara massal agak sulit juga Pak. Ya, agak sulit juga di Bekasi ini, karena ya minimal kita satu punya coraknya dulu lah ya, motifnya dulu, terlepas memperbanyak produk, atau kan teman-teman kan lebih paham lah itulah ya. Lebih paham lah itu. Dan saya dengar juga di kabupaten sudah mulai diwajibkan kan di sektor pendidikan dan ASN ya. Mungkin itu. Ya, mungkin anak-anak sekarang lebih awam tentang batik, mungkin dipikirnya batik tuh hanya pakaian yang formal saja ya Pak ya. Karena ternyata batik juga bisa berbentuk blazer seperti ini, atau motif desain seperti yang saya gunakan pada hari ini, itu juga berbagai model ya pastinya ya. Jadi anak-anak juga mungkin bisa menyesuaikan dengan kreasinya berbatik ya Pak ya. Tapi memang mungkin dikenalkan dari anak-anak untuk memakai batik sebagai identitasnya warga Indonesia. Betul. Gini Pak, ini sangat menarik nih. Sebenarnya kesempatan bagi para pengrajin batik ya, baik para pedagang batik ataupun desainer batik, ini luar biasa sih. Saya rasa batik ini sekarang menjadi komoditi yang dari semua lini ya, tidak hanya dulu kan kita kenal batik itu dipakai hanya untuk acara-acara tertentu, bener nggak? Ya, kondangan pasti pakai batik, bener nggak? Ya, dulu semua yang memainkan alat musik dulu, gambang kromong itu pasti pakai batik, tidak dipakai secara umum. Tapi sekarang kan keren, lihat, ya model ya, Mbak ini kan keren gitu ya, ya cakep ya, ya. Nah itu ada dipakai buat jaket juga. Ya, dibuat jaket bomber batik. Wah, nanti ini di sini diisi itu. Ya, tinggal ngundang tamunya luar biasa. Apalagi
Bekasi yang dulu saya kenal mah Cikarangnya dikenal ya. Saya lah dari TK, SD, SMP, SMA di sini kan. Eh, Mungkin kawasan industri Pak, itu bisa juga diwajibkan pakai batik Bekasi. Oh itu luar biasa Pak, menambah tadi loh, ya kita bisa menekan tingkat pengangguran ya. Tapi dengan syarat tadi jangan jadi kapitalis gitu. Jadi yang mampu ya harus membantu yang lemah. Jangan yang mampu akhirnya menguasai monopoli gitu. Ya, mungkin gitu. Sudah Pak Barito? Udah mungkin ya? Iya. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Pak Barito Hakim Putra pada workshop sesi pertamanya hari ini, yaitu tentang mengenal keunikan dan jenis batik Bekasi. Pada Bapak Barito kami persilahkan untuk kembali.